أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. dan ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin wal muslimat wa ayyuhal rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam hari ini bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1447 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup, kesempatan beribadah, kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka wajib kita sebagai hamba Allah untuk mensyukuri hal tersebut. Dan juga tidak lupa kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nama beliau disebut sebagaimana Nabi SAW bersabda menyampaikan dalam hadisnya, "Man shalla alayya fasallallahu bihi asyara." Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersalawat kepadaku ketika namaku disebutkan, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10. Kita mengucapkan satu kali salawat, namanya Nabi disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli alaihi atau Allahumma shalli wa sallim alaihi, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kata Nabi SAW, sesungguhnya manusia yang pelit bukan yang tidak memberikan harta, itu menurut kita. Tapi dimaksud oleh Nabi SAW adalah orang yang bakhil, orang yang pelit ketika namanya Nabi SAW disebut tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Maka kita sebagai umatnya yang mengaku sebagai umat Nabi untuk bersemangat. Apa kata Allah SWT surat Al-Ahzab ayat 56? Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah pencipta alam semesta, pencipta makhluk hidup, dan para malaikat yang tidak pernah bermaksiat, la ya'sunallaha ma amaru
bermaksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan para malaikat melaksanakan apa yang mereka diperintahkan. Itu bersolat kepada Nabi kita SAW. Maka Allah mengajak kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allah mengajak kepada orang-orang beriman untuk bersolat kepadanya dan mengucapkan salam yang banyak kepada Nabi kita SAW. Alhamdulillah, kaum muslimin wal muslimat dan para tulab sekalian, kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran dari pembahasan tazkiyatul nufus, penyucian jiwa. Kita ambil dari kitab Ad-Da wa Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, yang mana ini sudah masuk malam ini. Yang kita mulai sekarang adalah pertemuan ke-5, ya, pertemuan ke-5. Pada pertemuan yang lalu, yaitu pertemuan yang keempat, kita sudah membahas, dan ini akan berkelanjutan, yang kita akan lanjutin pembahasannya tentang apakah doa bisa menghilangkan, apakah doa ya bisa menghilangkan takdir. Nah, karena di sini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memaparkan, menyebutkan pendapat-pendapat dari kelompok-kelompok. Nah, pada pertemuan yang keempat kita sudah bahas. Kelompok pertama mengatakan bahwasanya ketika seseorang itu sudah ditakdirkan, misalnya dia ditakdirkan kenyang, atau hilang dahaganya, tidak haus, maka ketika dia tidak makan atau tidak minum, maka sudah cukup, tidak perlu ada usaha karena sudah ditakdirkan. Atau misalnya ini pendapat dari kelompok yang pertama, dan ini sama seperti pemahaman orang-orang Jabariyah yang sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang keempat. Salah satu pemikiran orang Jabariyah, mereka diambil dari bahasa Arab adalah secara terpaksa. Jadi mereka diciptakan ketika mereka ditakdirkan, sebagaimana yang kita sebutkan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan pencuri. Maka pencuri ini menyampaikan kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, saya telah ditakdirkan oleh Allah sebagai pencuri. Kenapa kau potong tangan saya?" Dia menyandarkan takdirnya terhadap pencuri. Dia mencuri karena Allah sudah takdirkan. Maka orang Khattab membantah ucapan orang tersebut. Ya, kalau begitu saya juga ditakdirkan oleh Allah SWT memotong tangannya. Mudahnya seseorang mengucapkan takdir, padahal bisa diusahakan. Nah, makanya pembahasan ini beliau memaparkan pendapat dari kelompok-kelompok. Yang kita sudah singgung pada kelompok pertama. Mereka mengatakan bahwasanya berdoa itu tidak bermanfaat. Kalau dia sudah ditakdirkan dia punya anak dan tidak punya anak, kalaupun dia sudah menikah dan dia ditakdirkan punya anak, maka dia punya anak. Atau misalnya dia ditakdirkan tidak punya anak, dia menikah, maka tidak ada manfaatnya dia menikah karena tidak punya anak. Atau misalnya dia ditakdirkan bodoh, apakah bodoh dari ilmu dunia atau bodoh dalam ilmu agama, maka apa manfaatnya dia belajar ilmu dunia atau ilmu agama karena dia sudah ditakdirkan bodoh. Ini pendapat yang salah. Ini pendapat dari pemahaman orang-orang Jabariyah yang mereka bersandar dengan apa yang Allah takdirkan. Padahal takdir itu bisa dihilangkan, dan nanti kita akan sebutkan pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim yang beliau bantah dari pendapat kelompok-kelompok ini. Ini kelompok yang pertama, yang mereka notabene ini adalah orang-orang Jabariyah. Mereka bersandar pada apa yang mereka telah diciptakan, padahal bisa diusahakan. Atau seperti misalnya ada orang beranggapan, saya ini sudah miskin,
bekerja? Untuk apa saya mencari uang? Kalau saya sudah ditakdirkan miskin. Padahal dia bisa bekerja, dia sehat, dia bisa beraktivitas. Bagaimana orang-orang yang bekerja tangannya tidak ada, kedua tangannya sudah tidak ada, tapi masih mau bekerja? Bukan bekerja minta-minta, dia punya usaha. Itu pun Allah berikan dia rezeki karena dia berusaha. Nah ini pendapat dari kelompok yang pertama yang kami sebutkan. Ini salah dalam memahami. Kemudian di antara mereka beranggapan juga, kita lanjutkan dari pembahasan ini, apakah doa bisa menghilangkan takdir? Pendapat dari sebagian mereka juga, mereka mengatakan al-istighatsah bi-du'a min babi ta'abbud al-mahdhi yusibu Allah 'alaihi ad-da'i min ghairi an yakuna lahu ta'thirun fil maqlubi biwajhin ma. Kata mereka, sebagian dari mereka menyibukkan dengan berdoa, apakah doa urusan agamanya atau doa urusan dunianya, apapun yang diinginkan kepada Allah, itu merupakan ibadah tersendiri yang dimana Allah berikan dia pahala bagi orang yang berdoa tanpa ada pengaruh dari doa itu. Perhatikan, sebagian dari mereka mengatakan orang yang menyibukkan doa, orang yang selalu berdoa, menyibukkan dengan berdoa, itu merupakan ibadah tersendiri yang dimana Allah SWT memberikan pahala, akan tetapi tidak ada pengaruh dari doa tersebut. Ini pemahaman mereka, sebagian dari mereka. Famata ufiqal abdu lidu'a kana dzalika alamatan lahu wa amaratan ala anna hajatahu qad inqaddat. Barang siapa yang seorang hamba diberikan taufik untuk dia berdoa kepada Allah, maka itu merupakan tanda kebutuhannya sudah dipenuhi. Mereka mengatakan, sebagian dari mereka mengatakan bahwasanya orang yang menyibukkan doa, orang yang selalu berdoa kepada Allah, itu merupakan ibadah yang Allah berikan pahala, tapi tidak ada pengaruh dari doa tersebut. Ya hanya sebagai ibadah saja. Padahal kalau kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, misalnya ada seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya minta rezeki ilmu merupakan rezeki. Atau ya Allah, saya minta hafalan saya kuat untuk menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis Nabi. Ya. Tapi sekedar doa saja, tidak ada pengaruh dari yang dia akan inginkan. Hanya sekedar mengucapkan saja doa, tapi dari doa yang diucapkan itu tidak ada pengaruhnya. Hanya sekedar doa saja. Ini menurut sebagian mereka. Dan ini akan dibantah oleh Al-Imam Al-Qayyim dari pendapat-pendapat kelompok-kelompok tersebut. Wa hadza kama idza ra'aita ghaiman aswad baridan di zaman syita. Ini sama saja seperti engkau melihat ghaiman, awan mendung yang hitam pekat pada musim dingin. Karena itu merupakan tanda akan turunnya hujan. Bisa dipahami maksudnya? Jadi kita berdoa kepada Allah. Ini menurut sebagian mereka, doa yang diucapkan oleh hamba itu akan menjadi pahala karena doa, tapi tidak ada pengaruhnya. Hanya sekedar doa saja, hanya sekedar ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi tidak ada pengaruh dari doa tersebut kepada hamba itu. Maka beliau mempermisalkan atau menyamakan seperti awan yang hitam pekat pada musim hujan, itu menunjukkan akan turunnya hujan. Ya seperti itu. Hanya seperti itu saja. Kemudian ada lagi kelompok yang lain berpendapat. Ya ini kelompok yang kedua. Adapun tadi yang kita sebutkan itu adalah sebagian dari mereka berpendapat bahwasanya doa hanya sekedar ibadah tapi tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya terhadap seorang hamba. Kelompok yang kedua mengatakan
Balid doa alamatan mujarradatan nasabah Allah subhanahu wa ta'ala amaratan ala qada'il hajat. Bahkan doa itu merupakan alam, merupakan tanda, merupakan hanya tanda yang Allah sudah tanamkan pada diri hamba, dan itu sebagai tanda akan dipenuhi kebutuhan hamba tersebut. Fama tawaffiqal abdu li du'a kana dzalika alamatan lahu wa amaratan ala anna hajatahu qad inqadat. Dan kapan hamba itu diberikan taufik untuk bisa berdoa kepada Allah, maka itu merupakan tanda kebutuhannya akan dipenuhi. Nah, kelompok ini mengatakan, ya kelompok yang kedua, doa itu merupakan tanda biasa saja. Ya, hanya biasa saja. Yang Allah itu sudah tanamkan pada diri manusia masing-masing. Ada keinginan untuk berdoa, ada keinginan untuk minta kepada Allah. Karena dia tahu yang menciptakan dia siapa. Hanya itu saja, sekedar itu. Dan dia ketika berdoa itu merupakan tanda kebutuhannya akan terpenuhi. Keinginan dia akan dikabulkan. Hada kama idza ra'aita ghaiman aswad baridan, ya. Nah, jadi kelompok ini mengatakan doa itu seperti ya tanda biasa saja, yang itu Allah sudah tanamkan pada diri manusia masing-masing. Nah, pendapat-pendapat dari kelompok-kelompok tersebut ya akan dibantah oleh Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Bahwasanya doa itu bukan sekedar diucapkan saja, tapi doa yang diucapkan oleh hamba itu akan membawa pengaruh luar biasa. Bisa menolak takdir, bisa mengubah takdir manusia. Ya. Tapi takdir mana yang tidak bisa dirubah? Takdir mana yang bisa tidak dirubah? Takdir yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu tidak akan bisa berubah sama sekali. Kematian, kalau sudah Allah SWT tetapkan kematian kepada hamba dan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, maka tidak bisa diubah. Apa kata Allah SWT? La yastaqdimuna wala yastakhirun. Sesungguhnya kematian itu tidak bisa dimajukan. Misalnya ada orang yang mendapatkan musibah, sudah tidak kuat dengan musibah itu, tidak kuat dengan ujian dunia, maka dia minta kepada Allah, berdoa ini, dia berdoa kepada Allah, ya Allah majukanlah ajalku, ya Allah segerakanlah kematianku. Bisa? Tidak bisa. Sudah sesuai waktunya. Makanya dari namanya ajal, waktu yang sudah ditentukan. Bahkan juga minta diakhirkan yang tidak bisa. Sebagaimana antum tahu kisahnya Khalid bin Walid, berapa banyak perang beliau ikuti, beliau tidak meninggal dalam peperangan. Keinginannya beliau apa? Syahid fi sabilillah, meninggal dalam peperangan di jalan Allah. Tapi beliau tidak meninggal, tidak tertusuk pedang, tidak terhunus dengan tombak, tidak sama sekali. Atau terkena panah, anak panah, tidak sama sekali. Dia meninggal di mana? Di atas kasur. Allah sudah tetapkan, Allah sudah tetapkan. Salah satunya. Sama juga masa tua. Misalnya di antara manusia, Allah sudah takdirkan dia mendapatkan masa tua. Misalnya usianya 70 atau 80 tahun. Ada yang minta dimudahkan terus, dikasih usia muda. Bisa? Tidak bisa. Nah, itu takdir yang tidak bisa dirubah dengan doa. Tidak bisa. Karena itu sudah terus di Lauhul Mahfuz. Adapun takdir yang bisa dirubah seperti kita ingin ilmu, sebagaimana Nabi SAW berdoa dengan doa tersebut, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Nabi berdoa. Nabi belajar. Nabi belajar kepada siapa? Malaikat Jibril. Belajar dengan malaikat Jibril, sehingga beliau mendapatkan ilmu yang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu antum ketahui sekali.
Ayo muslimun wa ayyuhal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang kita akan membacakan bantahan Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah dari pendapat-pendapat kelompok-kelompok ini yang berkaitan dengan doa. Ya, bahwasanya mereka mengatakan doa itu hanya sekedar ucapan saja, tidak ada pengaruh, tidak ada hasil. Dan doa itu merupakan ibadah yang Allah berikan pahala bagi siapa yang berdoa. Nah, kita akan dengar bantahan Al-Imam Al-Qayyim. Beliau mengatakan was-shawab, apa artinya as-shawab? Yang benar. Tapi ingat, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah tidak berpendapat dengan akal atau dengan hawa nafsunya, tidak. Beliau berpendapat dengan dalil. Nanti kita akan paparkan di sini. Dalam kitab ini banyak dalil-dalil yang membantah ucapan-ucapan pendapat-pendapat tersebut. Beliau tidak berpendapat dengan ucapan beliau sendiri. Beliau berpendapat dengan dalil, ya, dengan sandaran dalil. Yang benar dari semua pendapat-pendapat kelompok-kelompok tersebut adalah anna hadzal maqdura qaddara bi asbab, bahwasanya hal-hal yang telah ditakdirkan kepada hamba itu memiliki sebab-sebab. Nah, bahwasanya semua yang ditakdirkan oleh Allah kepada hamba, misalnya ada yang ditakdirkan kakinya pincang, ada yang ditakdirkan dia bodoh dalam ilmu dunia, ada yang ditakdirkan dia kurang dari sisi ekonominya, lemah dari sisi ekonomi, ada yang ditakdirkan dia bujang. Anda tahu bujang? Apa itu bujang? Tidak menikah. Di antara ulama yang tidak menikah, bukan mereka tidak mau mengikuti sunnah Nabi, bukan mereka menolak sunnah Nabi, tapi karena mereka semangat dalam menyebarkan ilmu agama. Di antaranya siapa? Gurunya ini, gurunya Al-Imam Al-Qayyim. Siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian di antaranya juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah jami'an. Kalau tidak salah Al-Imam Nawawi meninggal di usia 34 tahun. Usia muda. Bukan mereka menolak sunnah Nabi, tidak. Bukan. Karena mereka bersemangat untuk bagaimana ilmu ini sampai kepada kaum muslimin dan muslimat, sehingga mereka bisa mengamalkan agamanya. Kalau sesuatu sudah ditakdirkan kepada seorang hamba atau setiap hamba, baik laki-laki maupun perempuan, itu dengan sebab-sebab. Wa min asbabi, di antara sebab-sebab yang telah ditakdirkan atau didatangkan takdir tersebut, yaitu ad-doa, dengan doa. Nah, jadi sesuatu yang telah ditakdirkan itu, ketika misalnya fulan telah ditakdirkan dengan hal yang Allah sudah berikan kepada hamba tersebut, maka takdir tersebut bisa dirubah dengan salah satu sebab. Di antara salah satu sebab adalah dengan doa. Nah, ini perlu dipahami. Falam yuqaddir mujarradan an sababi. Dan itu ditakdirkan bukan begitu saja. Hal tersebut bukan ditakdirkan begitu saja. Sebagaimana ketika seorang hamba lahir ke dunia, misalnya dia sudah ditakdirkan memiliki keluarga atau keturunan kaya raya, istilahnya 7 keturunan, tidak habis-habis hartanya. Ya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, berikan saya kehidupan yang sederhana, cukupkan saya dengan kehidupan yang sederhana. Bisa? Bisa. Ya. Salah satu yang membuat sebab dia bisa mendapatkan kehidupan yang cukup sederhana itu dengan doa. Nah, doa ini menjadi sebab takdir itu bisa dirubah. Ya, takdir itu bisa dirubah. Walakin qadara bisababi. Famata atal abdu bisababi
waqa'al maqdur. Kapan hamba itu mendatangkan sebab, yang sebab dimaksud sini oleh penulis apa? Doa. Kapan seorang hamba mendatangkan sebab ini, yaitu doa, dia dengan berdoa, maka akan waqa'al maqdur, maka akan ditakdirkan dia apa yang dia doa dengannya. Sudah bisa kami? Ketika dia sakit, sudah divonis oleh dokter bahwasanya usianya tidak lama lagi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesembuhan dari sakit yang dia rasakan. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Maka takdir yang ditetapkan kepada dia, sakit yang berkepanjangan, Allah hilangkan dengan doa. Allah hilangkan dengan doa. Salah satu dari sebab takdir itu bisa dirubah. Wa man lam ya'ti bisabab intafal maqdur. Kapan seorang hamba tidak mendatangkan sebab, salah satunya adalah doa, intafal maqdur, maka akan hilang sesuatu yang ditakdirkan atau hilang yang akan dia harapkan. Jadi kalau misalnya ada yang orang berangan-angan, baring-baring di atas kasur, saya ingin kaya, tapi dia tidak berdoa kepada Allah, dia tidak berusaha, apa bisa dia dapat harta? Mustahil. Dia berangan-angan ingin masuk surga, tapi dia tidak berdoa kepada Allah, dia tidak berusaha, bisa didapatkan? Mustahil. Dia ingin kaya, berangan-angan mendapatkan kekayaan, tapi dia tidak berdoa kepada Allah, tidak mendatangkan sebab ini yang bisa merubah takdirnya. Kemudian dia tidak berusaha dan dia bekerja, apapun itu kerjanya, selama tidak mengandung keharaman, bisa? Mustahil. Maka ini penting diketahui oleh kita sekalian, bahwasanya takdir yang Allah tetapkan bisa dirubah. Tapi ada takdir yang tidak bisa dirubah tadi, kematian, masa tua, itu tidak bisa dirubah dengan doa, tidak bisa. Ya. Kematian, masa tua. Ada pun takdir yang bisa dirubah seperti kita ingin pintar, ya kita berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilman, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya kan? Kita ingin harta yang baik, warizqan thayyiban, itu bisa diusahakan dengan sebab. Salah satu sebabnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa hadha kama qaddara syab'a wa ra'ya bil akli wa syurb wa qaddiru al waladu bil waqti wa qaddiru husul zar'i bil bazl wa qaddiru khuruj nafsi al hayawan bidabhi wa kadzalika qaddiru dukhul jannah bil a'mal wa dukhul nar bil a'mal wa hadha kullu ismuhu wal haq wa hadha alladhi harama as-sa'il wa lam yuwaffiq lahu. Nah, sebagaimana seseorang itu ditakdirkan dia syaba, apa tadi syaba? Kenyang, maka dia harus mendatangkan usahanya. Kalau misalnya dia lapar, apa dia berdiam saja di rumah? Tidak, pasti dia harus berusaha untuk cari makan, untuk menghilangkan rasa lapar. Karena kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wala tulqu aydikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Kebinasaan di sini apa? Kematian. Baik, bisa bercontoh kepada antum para tulab. Ketika misalnya ada seseorang di tengah hutan. Di tengah hutan ini, misalnya dia camping. Tiba-tiba dia tersesat, tertinggal dari kelompoknya. Menyendiri, tidak bawa alat kompas sebagai alat yang membantu dia untuk mencari jalan keluar. Dia tidak bisa membaca bintang, kan ada bintang itu bisa membuat orang cari jalan keluar dengan mengetahui. Kita tidak mempelajari ilmu perbintangan yang kayak zodiak, tidak, ini kesyirikan, tentu kesyirikan.
Ada memang bintang yang kita bisa lihat mengarah ke sana, atau arah angin berembus, di sini jangan keluar. Dia tidak tahu ilmunya. Dan itu misalnya dia mengalami 3 malam. Kemudian dia tidak ada makanan, habis perbekalannya. Tiba-tiba lewat seekor babi. Kira-kira boleh nggak dia makan itu babi? Boleh. Tapi dengan secukupnya untuk menghilangkan rasa lapar. Nggak boleh berlebihan. Cukup dia menghilangkan rasa lapar, maka itu tidak mengapa. Syariat membolehkan. Ya. Atau misalnya kayak kedinginan, karena orang timur orang barat itu untuk menghilangkan suhu dingin itu dengan minum khamr. Ya. Kalaupun di negara kita kan negara tropis, panas. Kalau sudah musim panas sekali. Musim dingin sekali. Kalau orang barat itu musim dinginnya luar biasa. Maka mereka mencari suatu minuman untuk menghangatkan tubuh. Maka mereka minum khamr itu. Miras ya. Nah, ketika misalnya kita kehausan, sudah makan daging babi lagi, tiba-tiba kita menemukan sebuah botol, Masya Allah. Ada orang yang mungkin camping meninggalkan itu, kemudian kita dapatkan itu. Kita tidak ada lagi air minum, habis. Tiba-tiba kita mendapatkan botol. Boleh kita minum? Boleh. Untuk menghilangkan sisa makanan itu, daging babi itu. Tapi secukupnya. Nah ini kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kenyang, maka dia harus mencari makan. Sama juga misalnya kalau seseorang hamba tersebut ditakdirkan dia dahaga, kehausan, apa dia harus berdiam diri? Tidak, harus ada usaha. Membelikah atau cari air di sumur, air laut. Yang penting hausnya sudah hilang. Ya, pertama berdoa kepada Allah. Antum tahu kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang tali sendalnya putus? Beliau berdoa kepada Allah. Seandainya beliau minta kepada sahabat pasti berikan. Tapi beliau tidak mau bersandar kepada manusia. Beliau bersandar kepada Allah SWT. Sampai tali sendal saja yang putus, beliau minta kepada Allah. Kalau sudah berdoa kepada Allah, Allah takdirkan dia punya sendal, maka sendal yang didapat oleh sahabat Abu Bakar itu dari doanya, bukan dari hasil beliau. Nah, itu dari doa dan pengaruhnya itu dia dapatkan sendal. Ini yang dibantah oleh Al-Imam Al-Qayyim dari pendapat kelompok tadi yang telah kami sebutkan. Nah, sama juga misalnya seseorang yang sudah menikah, berumah tangga, ya, bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah berumah tangga, kalau sudah dia ditakdirkan punya anak, ya, akan terjadi, ya. Atau sama juga seseorang yang menanam sebuah tanaman, ya, tumbuhan. Kalau Allah sudah takdirkan tumbuhannya tumbuh dengan subur, maka itu telah terjadi, ya. Tapi dengan usaha, berdoa dan usaha. Makanya kita kenal dengan doa dengan ikhtiar. Bukan hanya sekedar doa. Sama juga seekor hewan yang mati dengan cara disembelih, ya, dengan cara sembelih. Kalau hewan tersebut sudah ditakdirkan oleh Allah SWT mati dan matinya dengan cara disembelih, maka dia akan mati dengan cara disembelih seperti nanti ketika Idul Adha. Hewan-hewan tersebut sudah Allah tetapkan ini akan mati ketika hari raya Idul Adha. Maka akan terjadi, tidak bisa terhindar. Nah, sama juga seseorang masuk surga itu dengan amalan-amalannya. Apakah kita beramal ini sudah cukup masuk ke dalam surga? Tidak cukup. Karena surga itu bayarannya mahal. Amal-amal yang kita kerjakan itu sebagai sebab kita mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kasih sayang. Amal yang kita kerjakan, baik sholat, berbakti kepada kedua orang tua, berdoa,
dan ibadah-ibadah lainnya dan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu adalah sebagai sebab untuk mendatangkan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itulah yang membuat seorang hamba masuk ke dalam surga. Termasuk seseorang bisa masuk ke dalam neraka karena amal-amal itu. Amal-amal yang dikerjakan adalah amal-amal penghuni neraka. Dosa-dosa yang dikerjakan, ya, yang mendatangkan kemurkaan Allah sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka apa? Amalan-amalan dosa itu sendiri. Nah, wahina idin fadu'a min aqwal asbab. Maka dengan ini perlu diketahui doa merupakan salah satu sebab yang terkuat bisa mengubah takdir. Nah, ini perlu dipahami. Jadi ketika kita ditakdirkan oleh Allah SWT dan itu bisa berubah, dan kita datangkan sebabnya dengan cara kita berdoa, doa itu adalah sebab, maka Allah akan mengubah takdir apa yang kita harapkan. Tapi ingat, takdir yang bisa dirubah, bukan takdir yang Allah sudah tetapkan yang itu tidak bisa berubah. Nah, ayo musliman wa ayatul muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Walamma kana sahabatu radhiyallahu anhu a'lamal ummati billahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa afqahuhum fi dini kanu aqwamu bihadzal sabab wa syuruti wa adabi min ghairin. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu mereka saja berdoa kepada Allah. Mereka bersandar dengan berdoa. Mereka tidak menyatakan bahwa mereka ini, kami ini muridnya Nabi, kami ini dekat dengan Nabi. Kalau tidak berdoa pasti Allah kabulkan. Tidak mungkin. Meskipun mereka para sahabat yang menemani Rasulullah SAW, yang melindungi Nabi ketika di Mekah, yang menjadi tameng Nabi ketika Nabi dicaci maki, bahkan dilempar batu, dan juga salah satu anak angkatnya Nabi, yang seorang anak yang dijadikan yang diangkat menjadi anak siapa? Zaid bin Sabit, yang diangkat menjadi seorang anak, yang sebelumnya beliau menjadikan Zaid bin Sabit itu sebagai anak kandung, tapi Allah tegur itu bukan anak kandung dan tidak bisa kau wariskan apa yang kau tinggalkan kepada Zaid, tidak bisa. Maka Zaid bin Sabit ini menjadi tameng Rasulullah ketika di Taif, yang beliau dilempar kerikil-kerikil sampai kaki Nabi SAW berdarah. Belum lagi di perang Badar, perang Uhud, yang kita lihat di antara sahabat ada yang tertebas kedua tangannya, ya, kemudian menerima tombak berapa puluh atau ratusan panah, ya, mereka menjadi tameng. Itu pun mereka berdoa kepada Allah SWT. Mereka tidak menganggap dirinya mereka orang-orang yang baik. Mereka masih betul berdoa. Nah, kita coba dengarkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika di kondisi perang. Nah, ketika kaum muslimin menang, maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada para sahabat, "Lastum tansuruna bikasratin." Kalian ini menang bukan karena jumlah banyak. Nah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin mengingatkan para sahabat, kalian menang dalam peperangan sekarang itu bukan karena jumlah kalian yang banyak. Wa inna ma tansuruna minas sama. Sesungguhnya kalian menang karena dari langit. Dari langit maksudnya berdoa. Dari langit maksudnya Allah turunkan pertolongan. Turunnya pertolongan itu dengan doa atau santai-santai. Nah, Faris, turunnya pertolongan ketika kaum muslimin menghadapi peperangan itu dengan berdoa atau dengan santai-santai atau diam saja. Dengan berdoa. Bukan berleha-leha atau santai-santai atau langsung nekat masuk ke area musuh. Tidak, mereka berdoa. Mereka berdoa kepada Allah untuk diberikan kemenangan. Ini sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan bahwasanya kalian itu menang dalam peperangan bukan karena jumlah banyak, tapi karena dari langit. Dari langit inilah
kemenangan dan menyebabkan sebab datangnya kemenangan itu dengan doa itu sendiri. Nah, berarti ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya, bukan sekedar ucapan, tapi ada pengaruh dari doa tersebut. Apa? Kemenangan. Ini Al-Imam Al-Qayyim membantah ucapan pendapat-pendapat dari kelompok-kelompok tersebut. Nah, kemudian juga sahabat Umar mengatakan di ucapan yang lain beliau, "Inni la ahmilu hammal ijabah." Sesungguhnya saya tidak memperhatikan terkabulnya doa. Beliau tidak memperhatikan hal tersebut, apakah doanya dikabulkan atau tidak. Tapi beliau mengatakan, "Walakin hammat doa." Akan tapi yang saya perhatikan adalah doa itu sendiri. Jadi beliau tidak memperdulikan apakah Allah SWT mengabulkan doa sahabat Umar atau tidak, tapi beliau yang memperhatikan apa? Doa yang diucapkan. Karena doa adalah ibadah. Seperti itu. Fa idza alhamta doa fa inna ijabata ma'a. Kalau orang sudah diberikan ilham, bukan ilham santri ya. Kalau orang sudah diberikan ilham, maksudnya taufik, diberikan taufik untuk berdoa, maka terkabulnya doa itu bersama doa itu. Terkabulnya doa bersama doa itu sendiri. Nah, jam berapa azan? Masuk waktu? Belum. 7:30 ya. Masuk? Ya? Jam 15. Waktu kita dapat menurutnya. Dan ini pembahasan masih panjang berkaitan doa apakah bisa mengubah atau bisa menghilangkan takdir. Karena di sini Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah membantah habis-habisan dari pendapat-pendapat kelompok-kelompok yang mengatakan doa itu tidak bermanfaat atau doa itu sekedar diucapkan tapi tidak ada pengaruh. Bagaimana para sahabat ketika mereka menghadapi peperangan, mereka menang karena mereka berdoa kepada Allah, dan sebab mereka menang karena doa. Berarti ada pengaruhnya, ada pengaruhnya. Sama seperti orang ketika dia lapar, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya hamba lapar. Hamba ingin menghilangkan rasa lapar dari perut hamba." Kemudian yang kedua dia berusaha. Tiba-tiba datang orang baik, ketuk pintu rumahnya, dibilang apa? "Assalamualaikum, ini KB apa istilahnya? Apa kota berkat ya? Nasi berkat biasanya dari tahlilan misalnya atau yasin ya." Nah ini, masya Allah, ternyata doanya dikabulkan dan ada pengaruhnya, ada pengaruhnya itu. Maka ini perlu diketahui oleh kita semua, bahwasanya doa bukan sekedar diucapkan, tapi doa ada pengaruhnya. Ya, maka hendaknya kita sebagai seorang muslim dan muslimah untuk memperhatikan salah satu ibadah ini, bahwasanya doa memiliki pengaruh yang luar biasa, yang itu Allah SWT bisa hilangkan takdir yang Allah sudah tetapkan, yang kita inginkan Allah berikan, kecuali ada takdir yang tidak bisa dirubah, yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Demikian pembahasan kita pada pertemuan yang kelima ini. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus menuntut ilmu agama, dan kemudian bersemangat untuk menyampaikan kebaikan. Dan semoga Allah SWT memberikan kita husnul khatimah, kematian yang baik, sehingga Allah SWT masuk kita ke dalam surganya dengan kasih sayangnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.